Eh, Oh nama ini Pak Tuhan Syair, saya. ini Pak siapa namanya? Pak, aduh Syair ini, aduh lupa. Ya lanjutlah Iya, Pak, iya, iya, iya. lanjutlah Pak. Oke, oke. Oke, oke. Eh, Nama Tuhan kami di Hindu itu diciptakan tahun 56 karena kami harus mempunyai KTP. Pertanyaan saya adalah, yang pertama pertanyaan saya, Allah itu kapan diciptakan namanya oleh umat muslim? Oke, jawab ya. Pertanyaannya adalah kapan nama Allah diciptakan? Saya luruskan dulu. Nama Allah itu tidak diciptakan, Pak. Nama Allah itu diinformasikan oleh Allah. Diinformasikan, bukan diciptakan oleh orang. Tidak ada manusia yang menciptakan nama Tuhan. Yang ada adalah Nabi Muhammad SAW itu membawa informasi, diklaim dari orang Islam, dari Tuhan, memberitahukan bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Begitu. Bukan Nabi Muhammad yang menciptakan, seperti itu. Oke, saya terima. Kalau karena apa? Kalau sudah masuk ke ayat-ayat, saya nggak berani. Karena saya percaya bahwa umat muslim sebegitu besarnya pasti ajarannya baik dan benar. Pertanyaan saya yang kedua, Juniripa. Dalam Weda itu dikarang oleh 12 manusia yang bernama Resi. Ajarannya itu salah satunya adalah berbohong, berdusta, menipu adalah perbuatan dosa. Sementara di Al-Quran pastilah tiga hal itu pasti adalah perbuatan yang salah dan berdosa. Sementara Al-Quran adalah firman Tuhan atau wahyu Tuhan. Yang benar ini ajaran manusia atau firman Tuhan atau wahyu Tuhan yang terlambat datang? Tidak ada istilah wahyu Tuhan terlambat datang, Pak. Wahyu Tuhan itu memang diturunkan oleh Allah berdasarkan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Di zamannya Taurat diturunkan Taurat untuk orang-orang Bani Israel, karena Allah Maha tahu bahwa nanti zaman kita dengan zaman orang-orang Bani Israel tentu berbeda, nggak mungkin disamakan. Begitu juga di zamannya Isa ibnu Maryam, maka diturunkan Injil, diutuslah Rasul pada zamannya sesuai dengan zamannya. Jadi bukan terlambat, Pak. Diksi seperti itu tidak tepat ya, mohon maaf, saya harus perbaiki. Dan Al-Quran itu tidak dikatakan terlambat, tapi Al-Quran itu memang ditetapkan oleh Allah, diutus nanti di zamannya Nabi Muhammad SAW. Dan tolong ulangi pertanyaannya, saya tidak ngerti pertanyaannya apa. Oke, Juniripa, pertanyaan saya, sebelum saya bertanya pasti bernarasi. Weda itu dikarang oleh 12 resi. Resi itu adalah manusia. Murni Weda itu dikarang oleh manusia. Beberapa ajarannya, misalnya seperti mencuri, merampok, berdusta, berbohong adalah perbuatan dosa. Di agama Islam pun juga di Al-Quran perbuatan 4 hal itu pastilah salah. Sementara Al-Quran adalah wahyu Tuhan. Oh gitu. Pertanyaan saya adalah, ini yang mana yang benar? Apakah Weda yang jauh lebih dulu ada karangan manusia itu benar, atau wahyu Tuhan yang terlambat datang yang benar? Oke, paham. Oke, pertama ya Pak ya, Bapak harus tahu manusia itu punya common sense. Sebelum Weda Bapak ada, sudah ada tablet Hammurabi namanya. Tablet Hammurabi itu adalah tatanan sosial manusia yang juga ada aturan-aturan dilarang mencuri dan dilarang membunuh. Ya, jadi Bapak jangan kegeeran, kitab Weda itu baru muncul setelah tablet Hammurabi. Dan kalau ada orang yang mengatakan, ya enggak, sebentar, jangan diganggu. Saya jangan diganggu dulu. Saya selesaikan saya. Nah, tablet Hammurabi itu adalah tablet yang lebih dulu ada di Mesopotamia kuno. Dan itu ditemukan dan ditulis diduga oleh manusia. Manusia hanya bisa menduga, tapi manusia tidak bisa memastikan. Ya, apalagi hal yang sudah terjadi. Nah, kemudian tablet Hammurabi itu bahkan sangat mirip dengan Taurat. Bukan berarti kitab Taurat itu mencontek hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Karena yang namanya Tuhan itu telah mengutus nabi-nabinya sejak zaman Adam. Adam itu sudah diberikan aturan-aturan.
Ya, jadi aturan manusia itu sudah diberikan oleh Tuhan lebih dahulu. Lalu kemudian kita yang baru muncul di tahun 2025 ini menduga bahwa apa yang hukum-hukum terdahulu itu bukan dari Tuhan, melainkan dari manusia. Nah, contoh seperti ini. Anda mengatakan bahwa kitab Weda itu murni dikarang oleh manusia. Anda bilang seperti itu. Saya minta tolong tunjukkan kepada saya pernyataan ini datang daripada ahli, bukan dari Anda sendiri. Karena apa? Saya tidak mau mendengarkan orang yang mengaku beragama Hindu, mengaku beragama Buddha, tapi membawa asumsi liarnya sendiri. Saya minta kepada Anda, pendapat siapa yang berpendapat bahwa Weda itu 100% karangan manusia, siapa atau tertulis di mana di kitab Anda. Seperti itu, baru saya bisa menanggapi pertanyaan Anda. Karena kalau itu tidak ada sama sekali dan Anda karang bebas, maka Anda tidak mewakili agama yang Anda sebutkan tadi yang menggunakan kitab Weda. Ya, seperti itu. Yang kedua, ya, common sense. Agama itu yang benar adalah agama yang sesuai dengan naluri manusia, bukan agama yang bertolak belakang dengan naluri manusia. Ya, seperti mohon maaf, ketika ada hukum di mana hukum, sorry, signal saya lagi jelek. Bentar, signal aku ini, teman-teman. Ya, kalau Tuhan memberikan hukum kepada manusia mustahil bertentangan dengan common sense, dengan naturnya manusia, pasti sejalan. Jadi misalkannya kalau orang terdahulu tanpa agama sudah tahu bahwa mencuri itu jahat, maka Tuhan kemudian mengatakan bahwa pencuri itu jahat, bukan berarti Tuhan yang terlambat datang, tidak. Tetapi Tuhan telah memberikan common sense kepada manusia, secara naluri orang mengatakan bahwa mencuri itu jahat. Ya, jadi seperti itu. Tidak ada istilahnya wahyu Tuhan itu mencontek hukum manusia, karena pernyataan bahwa Weda itu murni karangan manusia itu juga belum saya temukan datanya. Kalau saya sudah menemukan datanya secara ilmiah bahwa betul Weda itu bukan inspirasi dari Tuhan, maka saya baru menerima pertanyaan Anda. Tunjukkan kepada saya, buktikan secara konkret bahwa orang-orang yang mengatakan mencuri itu berdosa, tidak boleh, itu bukanlah orang yang terinspirasi oleh Tuhan, tapi orang itu mengarang bebas dari otaknya sendiri. Saya minta data itu. Kalau tidak ada datanya, berhenti untuk mengucapkan sesuatu yang asumsi liar terkait agama, maupun agama Anda, agama Hindu ataupun agama Buddha. Seperti itu. Oke, Yuni Ripa kan orang ilmiah, sementara saya kan di bawah itulah jauh. Yuni Ripa kalau tidak salah itu sudah diunggah di Google. Yuni Ripa banyak punya laptop atau HP. Coba diunduh di Google. Kitab Weda itu karangan siapa? Coba Yuni Ripa yang manis, yang baik. Ya, saya konfirmasi kepada Anda. Apakah pengarang kitab Weda itu tidak diinspirasi oleh Tuhan? Saya tidak tahu pengarangnya berinspirasi dari mana. Yang jelasnya di sana. Ya sudah, kalau ada pernyataan tidak tahu, kita gini Pak. Kalau seandainya enggak, iya saya tahu, saya tanya apakah pengarang ini berdasarkan otaknya sendiri atau inspirasi dari Tuhan? Saya kan tidak tahu otak mereka. Yang jelasnya ya sudah, kalau begitu dengarkan saya Pak ya, saya tidak mau debat kusir ya Pak ya. Karangan manusia itu adalah apa-apa yang ditulis oleh manusia dari hasil penelitian dan kognitifnya sendiri Pak. Itu karangan manusia Pak. Tapi wahyu yang datang dari Tuhan atau informasi dari Tuhan yang ditulis oleh manusia yang dituduh sebagai karangan itu juga bisa terjadi. Maka saya minta kepada Anda pernyataan dari ahli. Jangan saya yang diberatkan Pak. Di sini Anda yang membawa statement, bukan saya yang harus membuktikan statement Anda itu benar. Salah Anda ya. Saya tidak mau direpotkan oleh agama orang lain ya, apalagi saya harus mencari tahu tentang agama orang lain. Dengarkan baik-baik. Ketika kalian membawa premis, dengarkan baik-baik, sekali lagi saya ulangi, kalian membawa pendapat tentang agama kalian, tolong bawakan kepada saya bukti informasi itu valid dari orang-orang yang sudah mengkajinya. Saya ingin pernyataan bahwa Weda sama sekali tidak diinspirasi oleh Tuhan, melainkan karangan bebas manusia. Silakan. Kami malah senang kok kalian membuktikan bahwa Weda itu adalah karangan bebas manusia. Artinya itu bukan dari inspirasi Tuhan. Jadi itu bukan, semua ajaran dalam Weda itu bukan dari Tuhan, tapi dari manusia. Itu konsekuensi logiknya Pak. Silakan. Jangan di-mute Pak. Di-mute itu Bapak. Jangan di-mute Pak. Bapak masih di-mute. Mikrofonnya dibuka Pak. Mikrofonnya dibuka Pak. Bapak. Saya kasih Bapak. Nih Pak, saya bantu Bapak ya. Bapak tadi suruh saya, nggak kedengeran suaranya nggak kedengeran. Suaranya kedengeran. Nih, karena Bapak suruh saya.
Yuniripa yang manis. Tadi Kan saya bilang ngomong. Iya nggak? tapi Bapak Nah. di mute. Iya, silakan. Ya tadi saya tadi ini mute benar-benar. Yuniripa bertanya kepada saya tentang Weda, saya sudah jawab. Mengapa Yuniripa membantah? Karena saya Kan punya saya buktinya yang kalau tahu Bapak Weda. salah. Ya kan Kan saya saya yang tunjukkan tahu nih, Pak. Saya Weda. bantah pakai. Ya udah saya tunjukkan data kalau Bapak salah nih. Saya tunjukkan Bapak salah ya. Oke, nih. Oke, tunjukkan. Pak suruh saya pakai Nah, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ini orang-orang kadang-kadang, makanya hati-hati dengan orang yang mengaku beragama. Kadang banyak orang itu ngakunya beragama tapi bertentangan dengan agamanya sendiri, teman-teman ya. Pandangan umat Hindu keagamaan secara teologis dalam tradisi Hindu, Veda adalah Shruti yang didengar, wahyu ilahi bukan karya manusia. Jeder kon. Tuh. Oke, Nah, terus. Ya udah. Pengarangnya siapa? apa? Siapa? Terus. Ya terus Pak, Bapak pengarangnya ngerti siapa? arti? Weda itu pengarangnya siapa? Mana? Terus. Saya nggak tulis di sini. Saya mau nanya, ini karangan manusia. Ini kan Pak, Bapak lihat nih pertanyaan saya nih Pak. Ya, Apakah ya. Veda itu Coba. karangan manusia? Pak, bentar dulu. Bapak suruh saya. Oke. Inilah saya nggak enaknya. Bapak suruh saya. Oke, terus. Saya udah Terus, bantu terus. Bapak pakai ChatGPT. Oke, Nih Oke, Bapak terus. suruh saya apa tadi? Apakah Veda itu karangan manusia atau dari Tuhan? Nih pertanyaannya dijawab sama ChatGPT. Menurut pandangan umat Hindu keagamaan teologis, dalam tradisi Hindu, Veda itu diyakini sebagai yang didengar dari Tuhan. Artinya wahyu ilahi, bukan karangan lepas manusia, bukan karya manusia, karangan manusia. Ditulis memang oleh manusia, bukan Tuhan Bapak yang nulis. Ditulis dengan dikarang tuh beda Pak. Ada tulisan yang bukan karangan kita Pak. Kita sebagai juru tulis bukan berarti karangan kita. Jadi ada yang karangan bukan ditulis oleh orangnya. Saya mengarang tapi belum tentu saya yang tulis. Itu beda loh Pak. Ya. Nah di sini dikatakan menurut pandangan teologis di dalam kitab agama Hindu, justru kitab Veda itu adalah Shruti, didengar dari Tuhan. Berarti bukan dari manusia tapi inspirasi dari Tuhan. Jadi hukum-hukum di dalam itu bukan dari manusia Pak. Jadi pertanyaan Anda bahwa mengatakan wahyu ilahi dengan pengajaran manusia itu salah Pak. Itu. Oke. Coba ditulis di sana, ditanyakan siapa yang mengarang Weda. Itu siapa yang mengarang Weda, nanti kan terjawab di sana. Iya, tapi terus jawaban saya yang pertama itu mau Bapak bantah pakai apa? Itu kelanjutannya. Ditulis aja Iya, siapa saya yang mengarang tahu. Weda. Saya tahu yang mengarang Weda itu manusia. Saya jawab nih manusia. udah. Terus masalahnya apa? Ya, Pak, Bapak masalahnya ngerti Anda nggak? tidak tahu. Masalahnya Umi Ripa manis ini nggak tahu isi otak Udah, manusia itu. Yang saya tanya adalah, Bapak sebagai Hindu meyakini kitab karangan manusia itu terinspirasi dari Tuhan atau terinspirasi dari mereka sendiri? Silakan jawab. Terinspirasi dari mereka sendiri. Nah, ini bertentangan dengan teologis Hindu yang sudah saya carikan datanya buat Bapak. Itu kenapa kami umat Islam itu tidak Iya. ketika Iya. ini dia tidak merepresentasi mayoritas agamanya, baca itu sebenarnya untuk membuktikan bahwa agama Anda agama karangan. Itu loh Pak. Sebenarnya dengan Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu dikarangan manusia, justru memudahkan kami berdakwah kepada Allah, kepada manusia. Enggak, bentar aku ngelek. Bentar teman-teman, aku ngelek ya. Oke, aku lanjut ya. Dengarkan baik-baik Pak ya. Iya. Dengarkan baik-baik. Sebenarnya statement bahwa kitab Veda itu adalah karya manusia dan karangan manusia itu menguntungkan kami umat Islam. Dengan demikian terbuktilah bahwa tidak ada kitab suci yang datang dari Tuhan kecuali Islam, baik secara pembuktian rasional dan juga secara esensi. Nah, justru dengan begini konsekuensi logiknya Bapak mengakui bahwa Hindu adalah agama karangan manusia, Pak. Gitu. Iya. Iya, Bapak akui Hindu agama Lalu? karangan manusia? Akui, saya akui. Sudah, terima Sekarang pertanyaan kasih. saya, adakah kesamaan? Sebentar. Adakah kesamaan ajaran Hindu dengan ajaran Islam? Saya nggak tahu, saya belum pernah baca kitab Hindu. Saya nggak tahu Ya, aturan-aturan tadi Hindu kan apa saya aja. sudah bertanya, berzina, misalnya berzina, merampok, berdusta, berbohong, perbuatan dosa apa enggak? Bukan cuma Hindu aja Pak, ateis juga mengharamkan berzina dan merampok Berarti Pak. kalian Jangankan Bapak yang menjiplak beragama. Weda. Berarti kalian itu Ih, jijik. menjiplak Kok
kok jijik kali menjiplak Weda. Berarti Jijik, Weda ya, jijik menjiplak. banget. Ya memang Pak, jijik. Kalian berarti itu Weda, menjiplak karangan ini Weda. orang Hindu yang Karena nggak tahu Weda diri lebih dulu teman-teman. ada. Ini orang Hindu yang nggak tahu diri teman-teman. Udahlah kitabnya karangan manusia, mengaku pula kita mencontek kitab dia. Padahal dia sudah Ya, mengakui karena kitabnya kalian- karangan manusia kalian teman-teman. karena Tuhan Tunggu dulu, tunggu dulu. terlambat datang. Hindu, Karena dengar Hindu, Tuhan dengar Hindu ya. terlambat datang. Hindu, dengar dulu Hindu. Dulu kau sok baik depan kami, aslinya kau tuh biadab. Makanya kau menunjukkan aslimu, kau sok baik depan kami. Aku punya jejak digital kau loh. Teman-teman perhatikan ya, orang Hindu ini sama seperti Kristen yang ular buludak. Dulu, ini nggak apa-apa, kita menunjukkan kok. Teman-teman perhatikan Nggak ya, apa-apa, Yuni, orang Pak. kafir, diam dulu. Saya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, memang nggak apa-apa kok. Diam dulu. Perhatikan teman-teman ya, baik Kristen maupun Hindu, kalau sudah terjepit kayak anjing mereka teman-teman. Kalau udah kebongkar ajaran busuknya, mereka akan menghujat agama kita tanpa data. Bayangkan teman-teman, orang ini dulu so baik masuk ke agama Islam, merasa bahwa dia adalah orang Hindu, lalu mengatakan nama Tuhan kami disamakan dengan nama Tuhannya orang Kristen. Tapi setelah dia sendiri mengakui bahwa ajarannya, agamanya karangan manusia dan kitab dia ketampar sama pernyataan saya, langsung menyerang agama Islam dengan diksi yang tidak ada. Kita tidak pernah kok merendahkan agama dia dari tadi. Justru saya membantu dia dengan membuktikan bahwa menurut teologi Hindu, kitab kau itu adalah inspirasi Tuhan. Tapi dia sendiri yang mengatakan bahwa kitabnya karangan manusia, otomatis agamanya karangan manusia. Nah, karena dia sudah terjepit, maka dia sama seperti anjing dan ular. Hewan, anjing dan ular ketika terjepit langsung mematok atau menggonggong. Maka dia mengatakan bahwa agama kita menjiplak kitab dia. Jijik kali kami Islam menjiplak kitab kau. Kenapa? Karena pertama, ya, jangankan kau yang Hindu, orang ateis saja mengharamkan mencuri. Mana ada orang ateis menghalalkan mencuri? Jadi itu common sense, itu sudah ada di naluri manusia. Tanpa agama pun manusia tidak mengizinkan mencuri dan membunuh. Jadi kau jangan seenak-enaknya, kau jijik kali kami punya Tuhan manusia kayak Tuhan kau. Apalagi Tuhannya banyak. Maaf ya orang Hindu ya. Saya padahal sudah membela agama Hindu di sini loh. Saya sudah katakan tadi, Hindu percaya bahwa kitab itu bukan karangan manusia. Malah orang Hindu sendiri yang menghina agamanya dengan mengatakan ajarannya ajaran karangan manusia, teman-teman. Ketika kita buktikan dia mengakui bahwa agamanya karangan manusia, malah dia menghina agama kita. Ini kelakuan si Hindu ini nih teman-teman nih, si agama Hindu ini nih so baik dengan kita agama Islam, karena mereka kalau sudah terjepit kebongkar agamanya, bobrok agamanya, langsung menghujat agama kita. Dia bilang bahwa kita menjiplak agama kitab Weda. Jijik kali kami umat Islam menjiplak agama. Kau pikir Nabi Muhammad pernah baca kitab kau Weda itu? Sejak kapan Nabi Muhammad pernah membaca kitab kau yang Weda-Weda itu? Sorry ya, aku Mbak, tolong Arya sedikit ngomong, abang. Mbak, jangan seperti air mengalir. Diam. Mana? Tunggu dulu. Kau siapa? Ya kau siapa? Kau siapa? Apa yang Mbak ngomong? Kau siapa? Turun. Kau nggak ada hak ngatur-ngatur aku. Aku membuktikan bahwa baik orang Hindu maupun Kristen ketika sudah terjepit sama seperti anjing dan ular beludak, ketika sudah ketampol sama logika kita, langsung dia menghujat agama kita. Bagi kita nggak bisa. Enak aja kau bilang Nabi kami mengutip kitab yang Weda-Weda itu. Coba kau buktikan secara ilmiah Nabi kami pernah mengutip kitab kau Weda itu. Coba kau tunjukkan secara ilmiah Nabiku pernah mengutip kitab kau Weda. Ngomong kau, buka mic kau tunjukkan datanya kalau Nabiku pernah membaca kitab kau yang Weda itu. Ayo buka mic-nya. Gantian bicara. Kalau saya mengikuti Ya udah kau buka mic-mu, kau tunjukkan bukti secara ilmiah. Kau yang bilang kok kalau kami mengutip kitab Weda. Gantian bicara. Ya udah kau bilang. Ya ngomong kau, ngomong kau ular buludak, ngomong kau ular buludak. Gantian bicara. Sekarang aku yang bicara. Nggak usah so baik, nggak usah. Kebanyakan setan dan iblis itu so baik depan kita, psikopat itu so baik loh. Kalian tahu nggak teman-teman, Kristen dan orang ini sama-sama so baik, masuk di agama Islam. Ya, saya di sini ingin toleransi, baik-baik. Tapi sebenarnya mereka ini memiliki kebencian terhadap agama kita. Tuduhan dia tadi itu kurang ajar. Kau buktikan kepada seluruh mata memandang 2,6 ribu orang yang menonton. Kau buktikan secara ilmiah Nabi Muhammad pernah mengutip kitab kau yang Weda itu. Fitnahan kau itu harus kau tanggung jawab. Al-Quran itu datang dari Nabi Muhammad, diinspirasikan, diwahyukan oleh Allah, dan di dalam Al-Quran dilarang membunuh. Maka kau menuduh Nabi Muhammad mencontek kitab kau yang Weda itu. Kau buktikan secara ilmiah pernah Nabiku membaca kitab kau yang Weda itu sehingga layak dicontek. Ngomong kau. Kau berhadapan sama aku. Aku ini bukan ustazah, aku ini penampar ular beludak. Ngomong kau, buktikan. Oke, sekarang saya ngomongnya, kamu diam ya. Kamu diam, Ripa. Oke. Cepat kau sampaikan ya. Ya, kalau aku mengikuti narasimu bahwa Weda itu adalah wahyu Tuhan, Al-Quran itu ada apa? Nggak ada apa-apanya.
Aku sudah merendahkan diriku bahwa Weda itu karangan manusia. Apalah kau ini? Yang aku tanya adalah kau buktikan secara ilmiah nabiku terbukti mencontek kitab kau yang karangan manusia itu. Ya Hantu sekarang lawu. kan tadi saya sudah katakan bahwa Mana mencuri, buktinya? berbohong, Mana buktinya? berdusta. Ya, buktinya Orang ateis di juga Al-Quran. tidak membenarkan mencuri, Oon. Nggak ada orang yang tidak, bahkan orang ateis. Kau pikir suku Inka itu mengizinkan mencuri? Kau pikir suku-suku Amalek itu, orang yang tidak menyembah Tuhan itu mengizinkan mencuri? Itu common sense. Yang kutanya itu, kau buktikan kepada kami statement kau memfitnah Nabi Muhammad, mengutip kitab kau, menciplak kitab kau, Weda-Weda itu. Cepat. Ya memang benar seperti itu. Iya. Kalau Kemana datanya? Buktinya mana? kalau aku mencipta, kalau misalnya Weda itu Buktinya menciptakan, mana secara ilmiah? Nabi Muhammad menciplak kitab kau karangan manusia itu. Mencret kau kan? Kau tukang fitnah. bukan Kau sama kayak bukan Kristen, mencret. ular beludak kau, sok-sok baik kau. Yang mana buktinya? Aduh. Kau kalau di pengadilan kau ketabok, kau masuk penjara kau ini pengadilan karena kau menuduh tanpa bukti. Mana buktinya kalau Nabi Ya, Muhammad sekarang aku menciplak mau kitab bertanya. Weda? Ya sekarang aku mau bertanya, Kau terkecuali bukan bertanya, menikahi. kau bukan bertanya, kau bukan bertanya. Kau bilang kau apa? Kau mau bilang menikahi anak kecil? Emang ada aturan di agama kau umur pernikahan di agama kau di kitab Weda kau tuh ada nggak aturannya? Enggak, Boleh enggak. dibolehkan menikah? Ya udah. Di agama kau juga nggak ada. Nggak usah kau banyak bicara, mau kabur kau dasar kau. Kutanya sekali Enggak, lagi, bukan, pernyataan kabur. kau Aku mengatakan, nggak akan pernah kabur. pernyataan Aku- kau seluruh mata memandang. Wahai rakyat Indonesia, pada akhirnya kalian tahu kan bagaimana kelakuan mereka kafir-kafir ini kepada agama Islam? Mereka tuh sok baik. Si syair-syair ini sok baik, teman-teman. Oke, Saya punya jejak pertanyaanku. digitalnya. Iya, ya. Pertanyaanku, Yuniripa, mana lebih dulu ada kafir atau umat Islam? Islam lebih dulu ada karena Adam adalah umat Islam. Apa kau? Sejak kapan Adam dikatakan kafir? Siapa yang bilang Adam kafir? Enggak, Siapa yang bukan. mengatakan Adam kafir? Oh, Adam kafir. Manusia pertama Mana di lebih dunia dulu adalah Adam. ada Adam kafir itu atau Islam. umat Islam. Lebih dulu Mana Islam, lebih dulu ada? umat Islam. Adam Ya, itu nggak umat Islam karena dia mungkin. Islam. Kok nggak Itulah mungkin? Arti Islam apa? kebodohanmu. Kau yang Itulah bodoh. Kita tahu kebodohanmu. karangan manusia. Kau Tuhan kau banyak. Ya. Tuhan kau banyak kan? Ya makanya kau bodoh. Inilah kalau penyembah makhluk bodoh. Kutanya sama kau, Adam itu agamanya apa? Kau pikir Hindu Aku agama nggak Adam? ngerti Adam. Aku nggak ngerti Adam. Adam itu manusia pertama yang diciptakan menurut agama Yahudi, Kristen dan Islam. Itu agamamu terbelakang, di belakang itu. Agama kau mengatakan yang terbelakang, manusia agama kau di India bahkan agama kau bahkan menyembah sapi, tahu kau? Agama kau yang terbelakang. Coba, di mana negara agama kau banyak terbelakang atau tidak? India itu mayoritas agama Hindu. Kau pikir orang India itu tidak terbelakang? Nggak tahu malu kau menghadapi orang Islam, kau menghujat agama Islam kau di sini. Nggak apa-apa. Kamu bilang terbelakang, aku Kau nggak kok akan mau. kau pergi ke India, di situ orang menyembah sapi. Loh, kau bukan nggak terpengaruh? Kau di sini ini orang yang kayak kau sok baik depan kami itu nggak ada gunanya depan kami sok baik. Ular beludak, ular itu pelan matok. Ya, teman-teman, dia mengatakan agama kita terbelakang. Justru agama Hindu itu di India dan India perindapan itu terbelakang. Ada kasta-kastanya. Agama kau rasis. Ya, aku yang mengatakan. Memang Menurut benar Islam, agamamu yang menurut Islam berbeda. orang yang berkasta, menurut agama Islam orang yang berkasta itu rasis karena membedakan orang karena etnis itu rasis. Ras etnis itu membeda-bedakan, suku Dalit itu rasis dalam Islam. Dalam human being pun itu rasis, ya, tidak ada dalam Islam seperti itu. Allah membedakan kami karena ketakwaan kami, bukan karena kami suku Israel, kami suku Indonesia, bukan. Tapi agama kau yang memberlakukan itu kasta-kasta. Jadi kau bilang agama kami terbelakang? Kau bilang agama Islam terbelakang? Agama Islam yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Nggak sadar diri kau. Nih, kutunjukkan sama kau datanya. Agama Nggak, Islam nggak lah usah, yang nggak mengeluarkan usah. Eropa. Loh, kok nggak butuh usah. kau data? Nggak usah aku datang. Inilah teman-teman, Uniriva Itu sedang realita. membuktikan kepada kalian. Orang kafir itu seperti yang Allah katakan, mereka tidak akan pernah senang kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Dua diksi penghujatan dia kepada Islam adalah, pertama, mengatakan agama Islam terbelakang. Saya tidak pernah mengatakan agamanya terbelakang, walaupun saya bisa membuktikan agamanya yang terbelakang. Dengan menyembah sapi itu terbelakang, ya teman-teman ya. Bahkan negara mayoritas Hindu India itu terbelakang. Mohon maaf, ini fakta. Saya tidak pernah mengatakan bahwa
kitabnya adalah karangan manusia. Justru dia sendiri yang mengakui kitabnya karangan manusia. Lalu dia mengatakan Nabi kita menjiplak kitab dia. Ini penistaan terhadap agama Islam. Saya counter dia dengan mengatakan kau buktikan tuduhan kau itu. Jadi begitulah teman-teman ya. Baik dia mengaku Hindu, entah pun mengaku Kristen, selagi dia kafir kepada Allah, yang di dalam dirinya itu setan teman-teman. Ini setan teman-teman, karena setan itu yang memiliki kebencian. Nah, tipe-tipe setan sama seperti psikopat, sosok baik di awal. Saya masuk dengan tenang, dengan damai ya Bu. Oke, Kita mana lebih dulu toleransi ya. ada setan daripada Tapi Nabi? Duluan iblis lah, kenapa memangnya? Duluan iblis daripada Tuhan kau. Iya, Lalu Tuhan kau pun iblis lebih dulu sudah- iblis daripada sudah Tuhan kau. Tuhan. Mana lahir lebih dulu Krishna daripada iblis? Hah, Berarti mencret iblis kau. Tuhan. Mana Iblis lebih punya dulu? Tuhan. Kok iblis? Ya iblis punya Tuhan lah, karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Oh ya, berarti kamu niru iblis dong. Kok kalau iblis? Berarti kalau seandainya manusia punya tete enggak? Manusia ada nggak yang punya tete? Kau manusia nggak? Berarti kau niru Rifa. meniru perempuan gitu. Iblis Logika macam katamu apa punya- ini? Iblis katamu punya Tuhan. Islam punya Tuhan Betul? enggak? Punya. Tapi juga punya Tuhan. Kau punya Tuhan nggak? Iya. Lebih Nah, dulu berarti kau iblis juga niru ada. iblis. Berarti kamu niru Ya berarti siapa? kau juga niru iblis. Ya berarti Ya kau juga udah. niru iblis berarti. Ya aku Loh. tanya dulu, Krishna mana lebih dulu lahir daripada iblis? Krishna itu di dua para yuga adanya. Mana Jauh. lebih dulu lahir daripada iblis? Nggak usah kau jelaskan. Jauh lebih dulu. Mana iblis lebih lah. dulu lahir? Mana lebih dulu Iya. iblis lahir daripada Oke, Tuhan kau lebih Krishna? dulu iblis, lebih dulu Ya iblis. sudah. Oke. Berarti iblis lebih dulu ada. Berarti Tuhan kau keberadaannya meniru keberadaan iblis. Berarti Tuhan Ya kau nggak juga apa-apa, kamu iblis. Itu juga logika ikut kan? kau. Ya kamu juga Lah, ikut kan? aku tidak menerima itu. Tidak ada parameter itu dalam Islam. Tidak ada ketika nggak ada di dalam Tadi Islam udah itu dia parameter bilang, begitu. Iblis Bukan, lebih parameter dulu itu kau yang punya buat. Tuhan. Itu kan Setelah kata baru kau. Islam punya Tuhan. Aku tanya Kan mana kata yang kau. lebih dulu punya Tuhan? Iblis. Menurut Berarti kau, kamu kan menurut iblis kau. dong. Menurut kau, kami meniru iblis menurut kau. Loh, Karena menurut kau, kan Tuhan kau tadi meniru kamu iblis. ngomong tadi. Coba tunjukkan kapan saya mengatakan bahwa kami meniru iblis. Kapan ku bilang, jangan kau menipu. Dalam terang benderang gini kau bisa menipu Hindu? Gak tahu Loh, malu kau. Tadi kan kamu yang bilang iblis lebih dulu. Aku nggak pernah punya bilang. Tuhan. Aku mengatakan bahwa iblis itu punya Tuhan, bukan kami meniru iblis. Kau Ya, yang mengatakan kan lebih karena dulu otak kau ada sengklek. iblis. Kamu bilang Iya. lebih dulu ada iblis. Menurut kak enggak? Iya betul. Terus? Iya betul, ya benar betul. Berarti kamu meniru iblis dong punya Tuhan. Menurut kau, kata Loh, kau aku menurut meniru iblis. kau, makanya Aku jangan bertuhan bukan menjebakku. karena Aku ahli filsuf, nggak usah bukan. menjebakku. Kok ahli filsuf? Sejak kapan ada filsuf yang mengatakan parameter kalau iblis itu bertuhan maka manusia bertuhan meniru iblis? Sama saja dengan kau mengatakan Ya, ketika aku Tuhan mau kau itu bertanya, keberadaannya. iblis Diam itu dulu siapa kau. yang menciptakan? Diam kau dulu ya. Ini nih orang goblok ngaku filsuf teman-teman. Sejak kapan ada dalam ranah dialektika ketika parameter? Diam dulu kau ngomong apa? Aku lagi ngomong. Jangan kau kayak orang kecanduan narkoba gini-gini kau, kayak orang ayan kau. Kau kayak orang lagi make kau gini-gini kepala kau. Diam kau dulu. Kau mempermalukan orang Hindu. Tolong untuk rasi-rasi Hindu atau para pendeta-pendeta Hindu, tolong orang ini dikembalikan ke Hindu yang sebenarnya. Orang ini mengatakan kitab kalian karangan manusia. Dengan demikian mengatakan bahwa agama Hindu itu agama karangan manusia. Satu. Orang Hindu ini mengatakan bahwa secara logika dia Krishna hadir Iblis, setelah yang menciptakan iblis. iblis. Maka Krishna meniru iblis keberadaannya. Kata si Hindu ini nih, tolong kalian pendeta-pendeta Hindu kembalikan lagi nih orang ini nih udah sesat ini dari Hindu nih. Aku tidak pernah menghujat agama Hindu di sini, cuman aku mengkomparasi. Orang ini mengatakan bahwa Siapa orang yang Islam menciptakan terbelakang. iblis? Allah. Allah. Kapan Allah ada? Allah lebih dulu ada daripada Tuhan kau. Alamak, sesat sudah. Menurut kau aku Sesat. sesat. Kamu Dikatakan sesat, sesat sama orang sesat, kau di agama kau aja sesat kok. Kamu sesat. Di agama Hindu aja Kamu kau sesat. Kamu sesat. Yang mengatakan aku Kapan sesat agama kau Islam dikatakan itu sesat ada? sama orang sesat. Sekarang saya mau Agama bertanya. Islam itu secara esensi ada sebelum Tuhan kau Ya, sekarang diciptakan. saya mau bertanya. Ka'bah itu siapa yang menciptakan? Ka'bah diciptakan oleh segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Apa kau? Tuhan Allah, kau pun ciptakan kapan Allah. Allah itu buat semen, ngaduk semen, kapan Ripa? Membuat dengan menciptakan beda PA. Ah, inilah kau. Kapan? Dia sama kayak Nggak Kristen usah, kau. nggak usah ini dunia, bro. Membuat dengan mencipta Bukan beda khayal. kau. Kapan? Membuat dengan mencipta beda kau. Kutanya sama kau baca dulu. baik-baik Kau ya, Rifa. Kutanya kau. Kau itu Rifa. diciptakan atau dibuat sama mama bapak kau? Kau dicipta atau dibuat sama mama bapak kau? Ka'bah itu diciptakan Atur oleh kau. Raja Wikramaditya.
Baca baik-baik. Bapak kau, turun kau, penghina agama Hindu. Kau telah menghina agama Hindu kau ya. Aku tidak terlibat penghinaan terhadap agama Hindu. Kau sendiri yang membuktikan agama kau di sini kau hinakan. Kau mengakui agama kau karangan manusia ya. Kau mengakui kalau Tuhan kau meniru iblis karena keberadaan Tuhan kau setelah iblis ya. Itu logika kau, filsuf ya. Ini pokoknya teman-teman kalau sudah mengikuti ajaran manusia pasti menghinakan agamanya sendiri. Beda dengan kita.